Selamat pagi, apa kabar hari ini? Luar biasa, Tuhan telah memberkati kita sepanjang istirahat kita semalam dan kita boleh menyambut pagi yang cerah, walaupun sedikit mendung, tapi mendung yang mendatangkan sukacita. Sahabat Petra tentu sudah menantikan datangnya musim penghujan yang tahun ini agak terlambat ya. Biasanya bulan Oktober, tapi ini bergeser mundur ke bulan November. Tapi tidak apa, karena Tuhan yang mengendalikan semuanya ya, semesta alam raya ini dalam kuasa dan pemeliharaan tangan kasih-Nya. Salam pirukun bagi sahabat Petra semuanya melalui acara Embun Pagi Radio Petra. Saya Pendeta Indrianto Adiatmo dari GKJ Dagen Palur untuk pelayanan komunikasi masyarakat Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pokja Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pagi hari ini kita akan mengawali hari dan seluruh rangkaian aktivitas pelayanan kita, pekerjaan kita, studi kita di dalam pimpinan firman Tuhan. Mari kita sejenak mengambil waktu hening dan kita akan berdoa bersama-sama. Mari sahabat Petra, kita bersehati di dalam doa. Ya Allah, Bapa, pencipta langit dan bumi, semesta alam raya. Kami naikkan pujian syukur di awal hari ini, ketika kami boleh beristirahat semalaman dalam damai sejahtera aman, dalam pemeliharaan tangan kasih-Mu. Dan kami pagi hari ini boleh menyambut hari yang baru karunia-Mu. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas berkat kehidupan yang boleh dan masih tetap boleh kami nikmati hari ini. Kami hendak menyerahkan seluruh aktivitas kami, baik kami yang bekerja, kami yang menjalani studi, kami yang sudah tidak bekerja atau purna tugas, dan aktivitas segala yang kami kerjakan hari ini. Kami landaskan pada kebenaran firman-Mu dan biarlah firman-Mu menjadi pemandu langkah kami hari ini. Melalui acara Embun Pagi Radio Petra ini Tuhan, kami bersama-sama hendak mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang melayankan firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut bibirnya hanyalah kehendak-Mu. Dan bagi kami sahabat Petra yang akan menerima firman-Mu, biarlah kami dikaruniai hikmat Roh Kudus, sehingga kami mengerti akan kehendak-Mu dan melaksanakan apa yang menjadi amanat firman-Mu sepanjang kehidupan kami hari ini. Kami serahkan doa syukur dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia. Amin. Mari sahabat Petra, kita bersama-sama menerima firman Tuhan yang adalah embun pagi yang sejati dari Tuhan, dari kitab Yosua, Kitab Yosua pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-20. Demikian firman Tuhan melalui kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 20. Dengan judul perikop jatuhnya Yeriko. Kita mulai dari ayat yang ke-10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Demikianlah tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu para imam mengangkat tabut Tuhan. Maka berjalanlah juga ke-7 orang imam yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut Tuhan. Sambil berjalan mereka meniup sangkakala, sedang orang-orang bersenjata berjalan di depan mereka dan barisan penutup mengikut tabut Tuhan. Sementara sangkakala terus menerus ditiup. Demikianlah pada hari kedua mereka mengelilingi kota itu sekali saja
lalu pulang ke tempat perkemahan, dan begitulah dilakukan mereka 6 hari lamanya. Tetapi pada hari yang ketujuh mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ketujuh kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Bersoraklah, sebab Tuhan telah menyerahkan kota ini kepadamu." Dan ketika kota itu dengan segala isinya akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan, hanya Rahab, perempuan sundal itu, akan tetap hidup. Ia dengan semua orang yang bersama-sama dengan dia dalam rumah itu, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang kita suruh. Tetapi kamu ini, jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan, supaya jangan kamu mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Setelah mengkhususkannya, dan dengan demikian membawa kemusnahan atas perkemahan orang Israel dan mencelakakannya. Segala emas dan perak, serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Lalu sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala itu, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu. Sedemikian pembacaan firman Tuhan, sahabat Petra. Dan kita akan bersama fokus pada ayat yang ke-10. Saya ulang baca, Kitab Yusak pasal 6 ayat yang ke-10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, "Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak." Sahabat Petra, tema kita pada embun pagi siaran hari ini adalah membisu, atau dalam bahasa Jawanya cukup disebut dengan kata bisu, ya, bisu. Saudaraku, bisu atau berhenti berbicara, tidak berbicara, tidak mengeluarkan sepatah kata pun dalam suatu kurun waktu, tentu bukanlah hal yang mudah, ya. Kalau membisu, ya, itu suatu saat tanpa diperintah, ya, karena suasana hati misalnya tidak nyaman dengan orang yang ada di sekeliling kita, mungkin suami, mungkin istri, mungkin anak-anak, ya. Tiba-tiba ditemukan seseorang membisu. Nah, ini mungkin karena kurang senang, ya, dengan perilaku, tutur kata, atau apa yang dia terima dari orang-orang di sekelilingnya. Tetapi bisu dalam arti sesuatu yang dilakukan dengan sengaja, dengan mengekang lidahnya untuk tidak berbicara dalam kurun waktu tertentu, tentu tidaklah mudah. Di Jogja dan Solo biasa dilakukan orang berjalan keliling beteng, ya, Kasultanan, Kasunanan, atau di kota Solo itu ada Keraton Mangkunegaran, ya. Malam 1 Suro biasanya ada ritual jalan keliling beteng, ya, kerajaan itu. Dan di sana orang bisu, tidak berbicara, mengekang lidahnya untuk tidak berbicara karena fokus pada doa permohonan. Ya, ini adalah ritual kejawen, ya, masyarakat Jawa tradisional. Tetapi bacaan firman Tuhan kali ini mirip dengan itu, tetapi dilakukan oleh umat Allah Israel yang sedang dalam perjalanan kembali ke tanah airnya, ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, ya. Dan dalam suatu saat ketika Yosua telah ditunjuk menggantikan Nabi Musa untuk masuk ke tanah perjanjian itu, dia memerintahkan atas amanat Tuhan Allah Yehuwah Israel itu untuk umat bisu, ya, membisu,
ya, tidak berbicara pada saat mereka sampai di kota Yeriko. Nah, saat itu Yahweh Allah menghendaki umat Allah Israel itu mengelilingi kota Yeriko supaya mereka bisa menaklukkannya dan merebut, sehingga kembali mereka bisa menguasai tanah perjanjian, ya, tanah Kanaan itu. Nah, sahabat Petra, selama mereka mengitari kota Yeriko, ya, mereka disuruh bisu tadi, membisu, tidak berbicara dengan sungguh-sungguh. Bahkan dikatakan di ayat 10 tadi, jangan sepatah kata pun keluar dari mulut dan jangan mengeluarkan suara apapun kecuali sangkakala, ya. Nah, di situ tentu orang tidak mudah kan untuk tidak berbicara. Cobalah para murid, ya, misalnya sahabat Petra ada yang masih sekolah kan. Nah, diminta ketika guru itu menjelaskan jangan bicara. Tapi apa yang terjadi? Pengalaman saya sebagai guru dulu di SMA dan sekarang menjadi dosen dari sebuah perguruan tinggi, mahasiswa atau siswa itu sangat sulit untuk tidak berbicara begitu ya dalam kurun waktu jam kuliah atau jam pelajaran. Bukankah begitu sahabat Petra yang masih sekolah atau kuliah? Nah, umat Allah Israel ini harus taat kalau ingin menaklukkan kota Yeriko dan merebutnya, untuk selanjutnya juga menguasai seluruh tanah perjanjian, ya, Kanaan itu. Nah, sebagai umat yang harus taat, mereka dengan berusaha mewujudkan apa yang dikehendaki oleh Yahweh Allah melalui sang pemimpin mereka Yusa, ya, akhirnya mereka betul-betul mengelilingi kota Yeriko itu, ya, berdasarkan firman Tuhan, ya, di ayat 5 dikatakan di sana, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Itu setelah mereka, ya, topo bisu itu tidak berbicara selama mengitari kota itu. Nah, sahabat Petra, ada saatnya bagi kita ini dalam menjalani kehidupan kita sungguh tidak berbicara, membisu dengan sungguh-sungguh, puasa tidak bicara ketika kita ingin fokus mengarahkan hati, pikiran, dan tentu mulut kita kepada Tuhan dalam sebuah permohonan apa yang kita harapkan dari Tuhan. Tuhan menghendaki kita mendengar suaranya. Dan dalam kegaduhan aktivitas, kesibukan sehari-hari seperti pekerjaan, studi, ataupun kegiatan yang lain, kita seringkali tidak mendengar suara Tuhan, apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan firman yang kita baca hari ini mungkin kemudian kita lupakan di tengah kesibukan itu. Mari kita mengambil waktu sejenak untuk tidak berbicara apapun, untuk bisu, puasa bicara dan mengarahkan hati, pikiran, jiwa dan roh kita kepada Tuhan. Diam itu emas, begitu kata pepatah, ajaran para leluhur dulu, bahwa ada saat memang kita perlu diam, tidak banyak bicara, ya, bahkan tidak bicara sepatah kata pun. Kita ambil contoh ya sahabat Petra, ketika ada pertengkaran dalam sebuah rumah tangga misalnya antara suami dan istri, biasanya itu akan semakin rame ketika masing-masing pihak, entah suami atau istri, itu saling berbicara. Dan berbicara dalam sebuah pertengkaran tentu dengan suara yang keras, nada yang tinggi, bahkan diiringi dengan ekspresi wajah, mata melotot, dan seterusnya. Itu akan bisa dihentikan manakala kita mengambil waktu untuk diam. Biarlah yang salah satu misalnya masih tetap bicara, yang satunya diam. Kalau satu berbicara, yang lain menyahut, maka akan berkobarlah pertengkaran itu lebih ramai lagi. Tapi ketika satu pihak diam, bahkan kemudian kedua belah pihak diam, maka pertengkaran itu terhenti dengan sendirinya. Selanjutnya ada ruang waktu kita mengendapkan perasaan amarah.
kita boleh berpikir dengan jernih, dan akhirnya muncul inspirasi menyelesaikan masalah dalam rumah tangga yang selama ini mungkin ada persoalan yang belum terselesaikan. Nah, demikian pula bangsa dengan bangsa. Ini kan zaman banyak perang ya saudaraku, ya. Rusia Ukraina belum selesai, dilanjutkan ya Palestina dengan Israel, khususnya Palestina kelompok milisi Hamas ya yang memulai perang ya dengan menyerang Israel. Tadinya kan sudah cukup tenang ya. Sungguhnya dalam kedamaian mereka bisa mengupayakan jalan pembicaraan ya untuk bisa menemukan solusi damai. Tapi dengan salah satu mengumbar kemarahan ya kebencian ya melalui milisi Hamas ini terjadilah perang. Ya. Nah, di negeri kita hati-hati nih. Menjelang pemilihan umum, pemilihan presiden tahun 2024, suasana hangat bahkan mengarah ke panas dalam situasi politik di negara kita. Kalau kita tidak hati-hati bisa terjadi konflik ya horizontal antara pendukung capres, cawapres tertentu dengan yang lain, pendukung partai tertentu dengan partai yang lain. Sudah terbukti beberapa waktu yang lalu di Muntilan ya Kabupaten Magelang terjadi gesekan ya, bahkan mulai ya kerusuhan. Untunglah aparat TNI Polri ya bersikap untuk menghentikan itu, dan puji Tuhan sudah terhenti. Nah, ini sebagai contoh bahwa laku bisu ya untuk tidak berbicara, untuk tidak mengumbar kemarahan, hawa nafsu ya akan bisa dihasilkan situasi yang baik. Kembali ke firman Tuhan, dengan tidak berbicara mengitari kota Yeriko ya, dengan mengiring tabut Allah itu ya dan memperhatikan bunyi sangkakala sesuai dengan perintah sang pemimpin yaitu Yosua, akhirnya sahabat Petra, umat Allah Israel bisa meruntuhkan tembok Yeriko ya, dan akhirnya mereka masuk ke kota itu dan merebut kota itu menjadi bagian dari daerah taklukan kembalinya tanah perjanjian ke tangan bangsa Israel. Mari sahabat Petra, contoh dari umat Allah Israel yang mendengarkan suara Yehuwa Allah dengan sungguh-sungguh, fokus pada Tuhan. Ya, dengan tidak berbicara baik secara ya audio ya mulut ini, tapi juga mari kendalikan pikiran, perasaan untuk membisu ya, mengatasi hawa nafsu, pikiran-pikiran buruk. Akhirnya kita fokus mendengar suara Allah, apa yang diamanatkan maka hidup kita akan dituntun oleh Tuhan. Ya, misalnya kita menghadapi kebutuhan hidup, mari fokus bukan pada masalah kebutuhan hidupnya, tapi fokus pada Tuhan. Biarlah Allah menolong saya, menolong keluarga saya, ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tuhan akan membimbing menuju jalan pemecahan kebutuhan ini. Juga masalah, jika ada ruwet ya, masalah dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan pribadi, mari diam, dengarkan suara Tuhan, fokus pada Tuhan, berdoa memohon pertolongan Tuhan. Ya, maka Tuhan akan membukakan pintu penyelesaian masalah. Solusi datang, inspirasi datang, dan akhirnya semua masalah bisa diselesaikan dalam pimpinan Roh Kudus Tuhan, dalam kuasa dan kasih Tuhan. Mari firman Tuhan hari ini menuntun kita untuk masuk dalam aktivitas kehidupan, baik yang bekerja, yang studi, maupun yang sudah purna tugas. Ya, mari sejenak ambil waktu untuk lebih memperhatikan pesan Allah hari ini. Fokus pada firman Tuhan, fokus pada kehendak Allah. Dan kiranya Tuhan memberkati kita dengan berkat memenuhi kebutuhan hidup, menyelesaikan masalah kehidupan, baik pribadi, keluarga, dan mungkin yang lebih luas lagi.
dan biarlah hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera Allah. Hari ini kita berkemenangan di dalam kuasa dan kasih Tuhan, karena kita fokus pada Tuhan. Amin. Saat teduh bagi kita semua sahabat Petra, kita akan berdoa bersama, menyerahkan hidup kita hari ini. Mari sahabat Petra, kita bersehati di dalam doa. Ya Allah yang boleh kami sapa Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah Sang Pencipta semesta alam raya, Allah yang telah mengaruniakan kehidupan kepada setiap pribadi sahabat Petra. Hidup kami semua, baik pribadi, keluarga, maupun komunitas, baik komunitas seiman maupun komunitas yang beragam iman, satu bangsa Indonesia. Kami boleh bersyukur oleh karena karunia kehidupan hari ini. Tuhan, firman-Mu yang kami terima hari ini, biarlah kami sungguh mendengar suara Tuhan, fokus pada Tuhan dan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan hari ini. Kami mengucap syukur atas contoh dari umat Allah Israel yang menaklukkan Yeriko, karena mereka sungguh mengarahkan hati, jiwa, dan roh kepada kehendak Allah dengan mendengar suara Yehuwa Allah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami hari ini, baik kami yang masih bekerja, kami yang menunaikan tugas bakti bagi negara, bangsa, masyarakat, maupun bagi gereja Tuhan, dan bagi sesama. Kami yang masih menjalani studi, baik di bangku dari yang paling rendah, dasar sampai menengah, bahkan perguruan tinggi sebagai mahasiswa. Kami menyerahkan aktivitas kami hari ini ke dalam pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan berdasarkan firman. Dan kami yang tidak bekerja ataupun sudah purna tugas, mengarahkan hidup kami hanya kepada Tuhan dan mau dengar-dengaran, bahkan hanya mendengar, bisu di hadapan Tuhan untuk boleh menerima firman-Mu. Fokus pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yakin percaya hidup kami walaupun dikelilingi oleh berbagai macam masalah, kebutuhan hidup, bahkan tantangan ancaman yang tidak kami ketahui sebelumnya, Engkau akan melindungi kami, menaungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu sebagai gembala agung kami yang memelihara domba-dombanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga pelayanan Radio Petra ke dalam pimpinan tangan kasih-Mu. Berkati setiap pribadi yang melayani, baik dari manajer, para pimpinan, komisaris, demikian pula staf, penyiar, karyawan, ya, demikian pula sahabat-sahabat Petra, para hamba Tuhan yang ikut mendukung siaran Radio Petra ini. Tuhan berkati, Tuhan pakai menyampaikan kabar baik, suara damai, suara kasih melalui Radio Petra ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas siraman embun pagi-Mu hari ini yang menyegarkan kami semua. Biarlah kami juga memohon, seperti embun yang selalu datang setiap pagi, kami memohon kiranya musim hujan yang boleh mulai kami rasakan tanda-tandanya datang, Engkau sempurnakan, biarlah bumi basah oleh air hujan-Mu, dan hidup kami basah oleh embun pagi-Mu dan air kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami. Amin. Demikian sahabat Petra, siaran embun pagi Radio Petra pagi hari ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Dan akhirnya kita akan kembali jumpa di dalam acara doa malam Radio Petra nanti yang boleh kita simak ya pada malam hari sebelum kita beristirahat malam. Demikian pula acara embun pagi dan juga doa malam bisa kita simak ya melalui link Radio Petra secara streaming ya. Kita bisa membuka melalui link itu. Ya, selamat beraktivitas hari ini. Selamat mendengar suara Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.